Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi aku jalan-jalan, terus aku dapat petunjuk-petunjuk yang memang harus aku kasih tahu sama kalian. Sebenarnya banyak ya, ada 3 hal, cuman aku beberapa ada yang lupa nih. Aku yang ingat aja ya. Kenapa sih orang-orang yang belajar atau dia berguru itu kebanyakan tuh pada akhirnya dia itu seperti orang gila atau bahkan gila atau hilang kesadarannya. Ya karena memang dia itu artifisial atau buatan. Dia memang mencari untuk jadi orang pinter atau orang bisa dengan suatu ilmu kebatinan atau ilmu goib yang nantinya kebanyakan nih orang-orang yang kayak gitu tuh menyalahgunakan ilmu yang dia pelajarin. Misalkan nantinya jadi dukun yang mungkin ngejual sesuatu yang harganya tinggi. Yang selalu saya bilang kalau berguru itu atau mencari itu pasti untuk atribut dunia, harta, tahta, kedudukan, lawan jenis dan lain-lain sebagainya. Tapi beda sama orang-orang yang dikasih sama Allah, misalkan kayak anak-anak indigo, kristal, rainbow yang nantinya akan jadi healer, yang nantinya akan jadi light worker. Kenapa? Mereka tuh kuat-kuat, ya nggak sampai gila. Kenapa? Karena memang dari awalnya itu dia udah dipilih dan sama Allah disesuaikan. Oh, dia batas kemampuannya saya uji coba di sini, masa gemblengnya di sini dia kuat. Tapi kalau orang-orang itu nggak kuat, makanya kenapa ada yang setengah gila, ada yang gila, hilang kesadaran. Kenapa? Karena beda. Kita tuh udah dipilih. Kalau mereka enggak mencari gitu loh ya. Kadang orang normal biasa tuh berpikir gini, enak ya jadi lo bisa ini nih. Kalau boleh milih nih kalau boleh milih kita ya di apa namanya, ditanya, eh gue nggak mau, gue mau jadi manusia normal yang apa namanya, yang nikah, ngedein anak, terus meninggal gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa memilih, Allah yang sudah memilih. Jadi perbedaannya itu adalah ya karena dia pilihan dan bukan pilihan. Allah sudah menyesuaikan cobaan hidupnya segini, hadiahnya segini. Tapi kalau ini manusia normal dipaksakan untuk bisa suatu ilmu spiritual yang berhubungan dengan gaib ataupun supranatural, dan itu nanti akan disalahgunakan. Makanya Allah tahu niatnya itu Allah sudah membaca. Oh, yang ini makanya kenapa kebanyakan orang-orang yang tidak berguru atau dapat secara alamiah seperti kita yang digembleng oleh Allah dan alam semesta itu buat orang banyak. Ya kan? Bahkan ada yang ditentukan maharnya tapi seikhlasnya, misalkan gitu ya. Karena apa? Ya itu memang ilmunya langsung dapat dari Allah gitu loh. Tapi kalau yang ini nantinya akan dipatok nih segini. Kayak gitu, itu bedanya ya. Makanya saya selalu bilang sama pasien-pasien saya atau klien-klien saya yang saya tahu dia punya kelebihan. Ya, kalau itu memang dia sudah dipilih, ya sudah nantinya akan digunakan untuk bantu orang banyak. Tapi kalau yang berguru, kebanyakan mereka nanti akan melencengkan atau menyalahgunakan ilmunya untuk meraup duit sebanyak-banyaknya gitu. Makanya nggak heran kalau kalian ngeliat orang itu berguru tapi karena nggak kuat, ya itu tadi nggak kuat karena ujian hidupnya. Karena kalau lo mau dapat sesuatu, nggak ada yang cuma-cuma, hey gitu, nggak ada yang gratisan, nggak ada yang cuma-cuma. Lo mau dapat suatu ilmu A, ya lo harus digembleng sama ujiannya. Contohnya kayak kita naik kelas ya, kita mau naik kelas 6, kita mau naik kelas 5, kan ada ujiannya. Kalau lo nggak lulus ujiannya, lo nggak akan naik kelas, lo nggak akan dapet itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang berguru itu, yang pingin jadi orang pintar gitu loh, itu sebenarnya sesuatu hal yang dipaksakan gitu. Sebenarnya lu tuh nggak layak di dunia itu, lu tuh nggak pantas dapat ilmu itu karena lu tuh mencari gitu loh. Dan lu sanggup nggak sama ujiannya? Kalau orang yang dipilih sama Allah, itu Allah kan udah tahu batas kemampuannya kita melewati ujiannya, gemblengan dari Allah dan alam semesta. Dia sanggup, makanya lu jangan mencari. Makanya saya selalu bilang sama pasien-pasien saya atau klien-klien saya, udah abis ini tutup buku semua, fokus ibadah dengan cara ngerjain PR saya, nanti semua akan kebuka. Ya, siapa yang ngerjain, tujuannya apa, dan endingnya itu sebenarnya adalah masa gembleng kita untuk kelebihan kita tajam gitu loh ya. Jangan mencari tahu, biarkan Allah dan alam semesta yang gembleng kita, nanti semua akan kebuka. Nah, setelah nanti kita udah lulus nih, contohnya kayak kedokteran ya, kita udah lulus kedokteran umum. Nah, pastikan kita akan ngambil spesialisasi. Nah, sama orang-orang kayak kita itu nantinya diarahkan kemana nih? Ya entah jagonya di mimpi, entah jagonya di apa namanya, di firasat-firasat, di batin, ada yang lewat gambar gitu kan, yang selalu bahasa ilmiahnya itu clairvoyance, clairaudience, clairsentence dan lain-lain sebagainya gitu loh. Jadi belum selesai sampai di situ, kita nanti akan
dikelompokkan menjadi spesialis-spesialis lagi nantinya, yang dimana kelebihannya itu ya bisa untuk bantu orang banyak. Misalkan dulu saya tuh nggak bisa ngertiin mimpi loh, tapi saya bisa ngertiin mimpi. Terus saya belum belum alhamdulillah ya Allah ngasih saya banyak banget ilmu kebisaan gitu ya. Terus ketika saya belum bisa sekali ngucap kejadian, cuman pada saat marah doang. Sekarang pada saat slow, pada saat biasa, hati saya gretek, saya pengen ini dikasih sama Allah gitu loh. Dan udah banyak ya saksi-saksi gitu. Kadang kan orang-orang sekitar kita suka meragukan kan, meremehkan, karena memang yang ditunjukkan sama Allah itu yang hal-hal negatif ke orang-orang gitu loh. Biar apa? Biar kita tersembunyi gitu loh. Hanya orang-orang tertentu saja. Tapi ketika saya ketemu dengan pasien saya, klien saya yang memang dia bisa juga, Allah suka nunjukin dia memang punya kelebihan. Jadi orang awam tuh ngelihat kita tuh hanya yang bermasalahnya aja. Tapi kalau orang-orang yang sesama kita, spiritual, kristal, indigo, rainbow, itu bisa ditunjukin kelebihan-kelebihan kita sama orang itu. Ya, gitu. Contoh baru aja ngomong nih, waktu itu saya bahas sama teman saya mengenai masalah Gunung Bromo. Tahu-tahu kebakaran Bromo, ya kan? Teman saya nih, ini baru 2 light worker ya yang berkumpul, itu udah banyak gerdegan. Udah banyak kejadian-kejadian. Tapi memang saya selalu kalau misalkan ada light worker yang mau deket saya bilang, kita jangan berkumpul di satu tempat atau lokasi tertentu biar cahayanya itu menyebar. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul dalam satu wadah nanti nggak menyebar. Dan terus kedua itu memang kita itu apa ya? eh Biar tidak terdominasi oleh setan gitu, karena memang orang biasa aja digoda sama setan, apalagi orang-orang spiritual kayak kita nantinya akan jadi ribut, itu biasanya ya. Jadi spiritual tuh lebih baik memang dia jaga jarak gitu, biar kita tidak ditunggangi setan untuk ada keributan. Nah itu ya, nanti aku mau share lagi, kalau nggak salah ada 2 lagi deh yang dikasih petunjuk ke Allah, cuman aku inget-inget dulu nih yang satu udah dapat. Jadi yang satu ini kenapa kebanyakan orang-orang yang berguru mengenai magic itu Eee, dia tuh kebanyakan jadi gila, jadi hilang ingatan gitu ya, karena dia nggak kuat sama ujiannya gitu. Makanya kalian, hai light worker, kalian harus lulus. Karena kalian mau dikasih hadiah nih sama Allah ya, gitu. Kelebihan kalian mau diasah, mau tajam nih gitu. Jadi kalian harus semangat, tetap aja berbuat kebaikan. Oh iya, saya ingat tuh, Allah baik banget kan. Udah nanti 2 lagi, tungguin aja ya. Kalian kalau mau konsultasi mengenai masalah black magic, terus mau diterapi, kebetulan aku nanti mau ke Jakarta minggu depan. Ini udah ada 4 orang. Kan lumayan tuh PP akomodasinya bisa berkurang ya. Nanti ada refund. Kalau banyak tuh bisa di refund. Misalkan ada kelebihan 200.000, ada 4 orang, itu bisa dibagi nanti 50-50 nih ya. Ada kelebihan dana dari dari PP. Kalian bisa saya refund gitulah. Kan kalau orang kan satu orang misalkan tiketnya nih 300.000 semua diambil semua. Saya nggak mau kayak gitu ya. Nanti kelebihannya berapa nanti saya bisa balikin ke kalian. Misalkan ada 200.000 dari kelebihan tiket PP dan makan, itu nanti saya bagi 4 orang ya 50.000 ya. Makanya kalian kalau mau diterapi minggu depan saya ada rencana ke Jakarta lagi, kalian bisa DM aku ya. Kita ketemu lagi next. Yang mau dibacain live pad, Matrix Destiny, garam doa, mau konsultasi masalah black magic, mau dibacain pakai kartu tarot, arti mimpi, DM aku aja. Oke? Aku lagi belajar remi ya. Temen aku ada yang bisa nih. Ada juga yang palmistry, cuma palmistry kayaknya itu agak-agak ribet, harus foto inilah itulah gitu. Aku nggak mau yang ribet-ribet, malas. DM aku aja ya. Bye.